Ini kalau di-upload ini Kencang. kan saya tak takut kan. Saya sudah terbiasa kan. Wallahu a'lam. Dalam Sahih Bukhari, Muslim, duduk belajar tuh seperti duduknya Jibril di depan Nabi. Mestinya. Tapi justru pas di depan kita bisa dia pula duduk begini. Sambil menantang mata. Kan? Kemudian mencari-cari kapan kita selip. Langsung sanggahnya. Begitu kita salah sedikit aja. Sanggahnya. Itu siapa riwayatnya? Dari mana pemikiran ini datang? Perbuatan dia itu dari mana datang? Padahal dia waras. Padahal dia sehat. Ini asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita muliakan Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA, tuan guru kita semua. Alhamdulillah hari ini membahagiakan sekali bagi kita semuanya dapat tatap muka dengan tuan guru yang mungkin sudah lama jadi permintaan kawan-kawan. Pengen kajian 37 masalah populer ini minimal adalah berjumpa dengan penulisnya langsung, mendapatkan ilmu, penyegaran dan juga berkahnya yang kita dapatkan. Alhamdulillah Allah kabulkan permintaan itu. Hari ini kita bisa bertawajuh langsung dengan guru kita. Mudah-mudahan ini adalah nikmat yang insyaAllah akan menjadi penyebab makin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Dan kita selalu mendoakan agar tuan guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Dan tuan-tuan guru yang lainnya yang berhadir, ada beberapa yang mungkin belum hadir. Ustaz Masradi ingin hadir juga, biasanya belum terhadir. Kali ini beliau ingin hadir untuk ngaji bersama. Ustaz Zulhandi Rais juga katanya ingin hadir untuk ngaji sama kita, dan beberapa ustaz yang lain. Dan hari ini agenda kita bukan hanya ngaji, ada hajat ustaz kita, Ustaz Nazil Abdul Muluk, untuk mengikikahkan anaknya. Dan beliau mengarahkan akikah itu minimal makanannya sampai kemari, ya begitulah. Jadi disonding-sonding sama kawan-kawan, akhirnya kambingnya terpotong juga. InsyaAllah nanti akan sampai kemari gitu. Di akhir majelis kemungkinan nanti ada beberapa yang ingin juga membersamai kita, yaitu Bang Noki nanti katanya juga ingin hadir mungkin di akhir majelis bersama Pak Denny dan Pak Syafiq untuk mendapatkan berkah dari majelis ini. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat. Pertama materinya dulu Ustaz Al-Naf, yang kedua saya, yang ketiga Ustaz Ahmad Muflisin, yang ketiga ini, yang keempat ini kita amanahkan kemarin pembahasannya Ustaz Hermi Faisal. Alhamdulillah Ustaz Hermi Faisal akan mempresentasikan isi buku ini, membacakannya sebagai pengantar materi. Hanya saja saya melihat memang materi keempat ini tidak sebanyak 3 materi sebelumnya. Secara halaman itu saya hitung cuma 4 halaman saja. Ada sekitar 4 halaman untuk masalah hadis dhaif ini. Berbeda dengan 3 pembahasan sebelumnya, memang lumayan panjang pembahasannya. Kawan-kawan yang tidak punya bukunya langsung bisa di-download, insyaallah PDF-nya itu sudah ada. Silakan kalau ingin melihat di PDF. Kali ini tentatif kita pertama nanti Ustaz Hermi akan mengantarkan diskusi kita tentang apa yang ada tercantum di dalam buku yang disusun oleh tuan guru kita. Nanti setelah itu kalau Ustaz Hermi ada penambahan pengayaan materi, kita persilakan. Nanti setelah itu nanti baru bersama-sama kita semuanya akan menyampaikan apa yang kita ketahui atau menjadi wacana berkaitan dengan tema, yaitu tentang bagaimana mengamalkan hukum beramal dengan hadis dhaif. Permasalahan ini tentu saja permasalahan yang hits di tengah masyarakat,
yang tahun ke tahun, hari ke hari tidak selesai-selesai. Oleh karena itu Tuan Guru kita menuliskannya. Karena latar belakang 37 masalah ini adalah masalah-masalah populer yang tak selesai-selesai, diselesaikan oleh Tuan Guru kita di dalam buku ini. Oleh karena itu pembahasan ini tentu saja sangat penting sekali. Dan tentu saja berjalannya hari ada isu-isu lain yang dimunculkan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tak sepaham dengan kita, terkhusus masalah pengamalan hadis dhaif ini, tentang apakah hadis dhaif ini boleh diamalkan atau tidak, dan banyak isu-isu lain yang dimunculkan. Nanti akan kita bahas dalam forum diskusi. Baik, untuk pengantar silakan kepada Ustaz Ermi menyampaikan poin-poin yang dapat dijelaskan dari buku. Ustaz Ermi, kami persilakan. Ustaz, izin sebelum saya mulai agar nanti kita tak geser-geser. Gimana kalau Ustaz Ahmad geser sedikit boleh? Siap. Biar tak geser-geser gitu. Ustaz Ahmad geser, Ustaz geser. Oke. Biar rapi kelihatan. Kalau diskusi kan apa? Biar orang tinggal duduk. Mungkin ada yang datang di belakang. Pak Linda coba nih. Biasa sini agak merapat di sini. Jadi kalau kita tinggal nyambung di situ, geser. Kata saya Lanjut saya ini, cuma itu Ustaz, agar nanti tinggal duduk orang. Suara tidak? Iya. Saya sini. Saya masih nampak itu. Kalau saya jangan depan belakang, nanti kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Burung malam terbang tinggi, hendak sebentar ini terbakar. Sambutlah salam dari Ustaz yang tak seberapa ganteng ini sebagai tanda kita umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa qalun nas man baqilah bisalam. Rawahul Baihaqi. Yang tak jawab salam berarti pelit bahir. Tapi alhamdulillah dia jawab semua ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma asyhadu anna Muhammad alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillah haqqa sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'ala bina wa salli 'ala habibina habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa bertemu dan bertatap muka. Tentunya sebelumnya yang kita muliakan, yang kita hormati Tuan Guru Profesor Dr. K.H. Abdul Somad, Tuan Guru kita yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini. Yang juga kita muliakan juga para asatidz ya, asatidz senior kita, Ustaz Nafi, Ustaz Arno, dan ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Tentu sebelumnya saya sebelum menyampaikan ini sedikitlah dulu ingin memperkenalkan diri saya. Al-Fakir Hermi Faisal ya, Hermi Faisal. Saya di Mesir datang 2005 Ustaz. Pulangnya 2017. Lama ya, 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun untuk S1. Jadi rasanya saya sekarang ini untuk menjadi pengantar materi ini rasanya kurang ajar rasanya kurang ajar. Kok ada anak yang 12 tahun Mesir tak selesai-selesai gitu kan. Kalah pula Fakhri ayat-ayat cinta ya yang 10 tahun. Ini 12 tahun. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Jadi mengantar untuk diskusi dan ada Ustaz Somad di sini. Saya sebetulnya memang betul-betul malu di sini sebetulnya. Cuma kemarin dipaksa-paksa sama Ustaz Nafi. Ini bagian Ustaz sekarang nih. Kalau bisa ganti-ganti lah Ustaz gitu. Saya betul-betul gemetar. Sampai tadi di rumah saya gemetar Ustaz. Jam 7 saya dah keluar dari rumah. Saya bilang sama istri saya, saking pusing saya keluar. Akhirnya saya bingung dari mana. Duduk saya di masjid sana lama. Saya gemetar ini, takut saya ini sama Abdul Somad. Walaupun sebenarnya saya sudah pernah berjumpa dengan Abdul Somad itu. Pertama sekali saya berjumpa dengan Abdul Somad itu di tempat yang paling mulia saya rasa ya, yaitu di Masjid Fadil, masjidnya Syekh Ali Jum'ah. Jadi pertama sekali ketemu Syekh ini, Syekh Abdul Somad ini, saya langsung peluk dia kuat-kuat. Wah, saya berharap biar Ustaznya ingat sama saya. Tapi kayaknya tak ingat nampaknya. Nampaknya nanti kita peluk lagi yang keluar kan.
Alhamdulillah itu kan. Itu yang pertama sekali berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Kemudian yang kedua, karena waktu itu 2016 itu kita biasanya dengan Syekh Usama Mansi kita mengadakan pengajian Kutubut Tis'ah, dan itu rolling setiap 4 bulan sekali. Biasanya Syekh Usama Mansi itu datang ke Mesir untuk menjelaskan, mensyarahkan tentang Kutubut Tis'ah. Dan alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustaz Abdul Somad di situ. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustaz Abdul Somad, dan kita juga sempat pergi juga waktu itu, pergi ke tempatnya tarekat Naksabandi bersama Al-Ustaz Abdul Somad. Dan alhamdulillah waktu itu Ustaz suruh saya pegang HP-nya. Wah, saya itu berdebar hati saya. Saya foto Ustaz Somad, dapat saya pegang HP. Allah alhamdulillah. Untuk pulang kan? Untuk pulang kan? Saya pulang. Hampir saya bawa lari kan. Ya, saya tak berani buka, cuma kan foto-foto aja gitu kan, foto ada Ustaz Hidayatullah juga waktu itu. Terus dia langsung diuploadnya di Facebook dia, sehingga pada waktu itu membludak, viral kan, Wahabi kepanasan pada waktu itu. Alhamdulillah ternyata kemudian saya sempat juga minta nomor HP waktu itu sama Saudara Somad, dan minta alhamdulillah ada nomornya. Kemudian saya kirim foto, kemudian saya tanya, Ustaz, saya pulang malu tak pulang rindu Ustaz, gitu kan. Saya sudah 12 tahun di sini gitu kan. Jadi gimana nih Ustaz? Apakah saya tetap aja di Mesir, tinggal di Mesir ini gitu kan, atau saya harus pulang ke Indonesia? Ustaz Abdul Somad pesannya singkat waktu itu, pulang saja ya. Alhamdulillah saya 2017 pulang. Alhamdulillah. Jadi itu perkenalan singkat saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi membawa keberkahan. Kemudian untuk menyampaikan ini saya mohon izin Ustaz Al-Fakir, masalah tentang beramal dengan hadis dhaif ini. Alhamdulillah kita melihat fenomena yang sekarang ini banyak orang yang mendhaifkan hadis yang sudah sahih ya kan. Jadi ini adalah ulama-ulama ulama zaman ulama kontemporer yang datang belakangan, yang mana hadis-hadis yang sudah disahihkan ya, para al-a'immah, para Imam Nasai waktu kita juga berdiskusi ataupun berdialog mengaji itu, saya sengaja pegang waktu itu kitabnya karangan orang-orang sebelah itu. Jadi banyak memang kita itu do'afahu Albani, padahal di situ imam itu dia mensahihkan hadis tersebut. Jadi banyak permasalahan-permasalahan, dan kemudian di sini tentang beramal dengan hadis dhaif ya. Beramal dengan hadis dhaif. Hadis itu sebenarnya dia terbagi kepada dua bagian. Min haisul qabul, yaitu hadis yang diterima, wa min haisul rad, dan ada hadis yang tertolak. Nah, hadis yang diterima min haisul qabul ini itulah yang disebut dengan hadis sahih. Ada juga dengan hadis hasan, ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada juga hadis-hadis yang tertolak, yang mardud, hadis-hadis yang tertolak. Apa saja hadis-hadisnya? Termasuklah di sana hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ini dia nanti punya klasifikasi lagi oleh para ulama. Jadi nanti kapan hadis ini nanti bisa diamalkan, kapan hadis ini bisa menjadi diterima, kapan hadis ini terangkat derajatnya. Kemudian ada hadis dhaif, ada istilah-istilah para ulama lah itu ya, ada hadis dhaif, ada hadis mudha'af, ada hadis makruh, ada hadis makruh dan lain sebagainya. Jadi di sini juga Ustaz Abdul Somad sudah menjelaskan itu tadi, dan hadis-hadis yang boleh yang kita untuk beramal dengan hadis dhaif itu tentunya memiliki syarat-syarat. Di sini ditulis oleh Al-Ustaz tuan guru kita, yaitu mengambil perkataannya Al-Imam Asyuti, bahwasanya boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat bukan pada masalah akidah ya, bukan pada masalah usul, masalah pokok agama, masalah fondasi agama, masalah rukun agama enggak ya, tapi ini boleh ya kita mengambil hadis yang dhaif tersebut dalam pada masalah tidak boleh pada masalah akidah, kemudian tentang sifat Allah, perkara yang boleh ya, perkara yang jaiz, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penjelasan untuk firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menggunakan hadis dhaif tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Asyuti. Kemudian bukan pada hukum halal dan haram. Jadi untuk masalah hukum fikih apa, jadi tidak bisa kita menggunakan atau mengamalkan hadis dhaif tersebut dalam perkara halal dan haram. Kemudian boleh pada kisah fadhail, keutamaan-keutamaan amal, nasihat ya kan, targhib wa tarhib, ya, sebuah amalan yang itu dinilai nanti itu akan mendapatkan pahala tertentu jika kita mengamalkannya. Nah, ini yang disebut dengan fadhailul amal.
Kemudian hadisnya itu tidak terlalu dhaif. Nah, tidak terlalu dhaif ini maksudnya apa? Ada asyaddu dha'fi. Kadang ada istilah ulama itu tadi. Ada yang menyebutkan dengan asyaddu dha'fi. Kemudian ada Ibnu Hajar mungkin disebutkan dengan kalimat dhaif jiddan. Ada yang mengatakan muttahim, ya kan? Atau dia dajjal atau mungkar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai asyaddu dha'fi, dhaif jiddan, lemah sekali. Maka hadis yang paling sangat lemah setelah diklasifikasi oleh para ulama, setelah diuji coba, setelah diusul periksa, setelah diobservasi, maka dia tidak bisa berhujah dengan hadis yang dhaif itu, terlalu dhaif. Kalau di sini bahasa tuan guru kita adalah terlalu dhaif perawinya, dan dia bukan kadzab, muttahim bil kadzib. Tapi muttahim bil kadzib ini nanti dia hanya sebatas tertuduh, ya. Kalau kadzabnya berarti dia betul pendusta. Tapi kalau muttahim bil kadzib itu nanti bisa jadi pun nanti bisa diangkat derajatnya itu tadi. Kalau ada jalur lain nanti yang menguatkannya. Kemudian tertuduh sebagai pendusta atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwayatannya. Jadi kekeliruan dalam periwayatan ini disebut juga dengan ghalat, ya. Ghalat dia banyak kekeliruan. Kekeliruannya itu dia menyampaikan hadis tersebut, orang-orangnya itu mungkin salah dengarnya, atau mungkin yang pembacanya, mukriknya itu mungkin membacakan seperti ini kemudian mendengarkannya seperti ini. Itu nanti terjadi kekeliruan, ataupun mungkin dia hafalannya kurang kuat, su'ul hifzi, maka ini juga tidak kuat hadisnya itu nanti. Nah, makanya dia menjadi hadis yang lemah. Kemudian bernaung di bawah hadis sahih. Bernaung di bawah hadis sahih. Jadi payungnya itu tadi harus hadis sahih, ya. Hadis sahih dan juga Al-Qur'an tentunya. Ini adalah asal sumber utama umat Islam itu tadi, yaitu Al-Qur'an dan hadis sahih. Maka dia harus bernaung kepada di bawah hadis sahih tersebut. Bernaung di bawah hadis sahih, tidak bertentangan. Artinya hadis ini tadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka kalau dia bertentangan, maka kita tidak bisa beramal dengan hadis ini, ya, dengan hadis sahih tersebut. Kemudian tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian, ya, tidak diyakini sebagai suatu. Jadi ini ketika kita menyampaikan hadis tersebut, ini kita tidak meyakini adalah ketetapan, dan kita tidak menyandarkannya itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sini memang ada ihtimal, ada kemungkinan di situ. Maka disitulah para ulama tersebut mengklasifikasi, mengkritisi sebuah hadis, apakah yang ini tadi layak, apakah ada pendukungnya, apakah ada penguat. Karena hadis dhaif tadi dia bisa menjadi terangkat derajatnya itu, bisa menjadi hasan li ghairihi nanti apabila ada jalur yang lain yang menguatkan hadis tersebut. Akan tetapi kalau dia sudah syadidud dha'fi, ya kan, dhaif jiddan, ya, kadzab, ya kan, dajjal dan lain sebagainya, maka itu tidak bisa nanti terangkat derajatnya itu dari dhaif itu terangkat menjadi derajatnya hasan li ghairihi. Nah, itu tadi yang jadi hadis tersebut jangan kita yakini sebagai sebuah ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja. Tapi untuk fadhilul amal, ya kan, untuk menambah amal-amal kita, mungkin nanti banyak mungkin hadis-hadis yang tentang fadhilul amal tersebut, hadis-hadis yang riwayatnya lemah, akan tetapi dia tidak bertentang, akan tetapi dalil Al-Qur'an, dalil hadis juga yang mutawatir menjadi pendukungnya. Tapi secara umum kemudian diajawantahkan ke dalam hadis dhaif tersebut, ya, secara secara lebih khusus lagi. Jadi khususnya ada di hadis tersebut, kemudian secara umumnya ada di hukum asal, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini teks lengkapnya itu bisa kita lihat di sini, ya. Al-Ustadz juga menuliskan, langsung mengambil. Jadi Ustadz Somad mengambil langsung dari kitab, ya, mengambil pendapat Imam Suyuti tersebut, kemudian dinukilkan di sini, diletakkan di sini. Nah, cuma memang di sini saya lihat memang tidak semuanya yang diterjemahkan di sini, karena di dalam hadis dhaif di sini kalau kita lihat yang bahasa Arabnya ini terbagi kepada tiga mazhab, ya kan? Ada yang menerima secara mutlak, kemudian ada yang menerimanya ada yang menerimanya untuk fadhailul amal, ya kan? Kalau yang pertama tadi, mazhab yang pertama itu dia baik dalam perkara halal ataupun haram dia tetap memakai itu secara mutlak. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad saja. Ya, Imam Ahmad, kemudian Abu Daud juga, Imam Abu Daud juga menyampaikan
seperti itu. Kenapa? Kata Imam Ahmad, hadis dhaif ini tadi ahabbu, ya, lebih kami cintai min ra'yi rijal, daripada pemikiran-pemikiran orang-orang. Jadi lebih kami senangi, lebih kami sukai. Begitu juga Imam An-Nasai As-Sujastani juga seperti itu. Kalau belum sampai derajatnya itu diingkari oleh banyak orang, belum sampai kepada derajat makruh, maka hadis tersebut bisa kita amalkan untuk fadhilul amal. Ini adalah mazhab yang pertama. Kemudian ada mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua ini adalah untuk fadhilul amal. Kemudian di sini itulah tadi yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti tadi. Termasuk Imam Suyuti ini pada mazhab yang kedua ini tadi, ya, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan yang tadi itu tadi. Seperti boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif, bukan pada masalah akidah, bukan pada masalah hukum halal dan haram, tidak terlalu dhaif, bernaung di bawah hadis sahih. Dan ini juga dipakai oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam As-Sakhawi dan Ibnu Hammam dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini. Kemudian ada lagi mazhab yang ketiga, saya kurang mengenal ini. Ini juga banyak yang dipakai oleh kalangan-kalangan kawan-kawan kita yang sebelah, ya kan? Yang Salafi ini itu menolak, ya kan, hadis-hadis dhaif tersebut, menolak secara mutlak, baik itu dalam perkara al-haram, baik itu dalam fadhilul amal, mereka menolak. Nah, jadi disinilah kemudian Al-Ustadz juga, guru kita juga memberikan contoh ini supaya kita mudah untuk memahami, ya. Jadi diberikan contoh karena waktu itu mungkin yang banyak mempermasalahkan tentang hadis dhaif ini, ya, tanpa usul periksa dan lain sebagainya, yaitu dari kalangan orang-orang sebelah. Maka Ustaz Somad juga menghadirkan di sini yaitu perkataan-perkataan dari guru mereka sendiri, ya kan? Ada Syekh Albani, ada Syekh Utsaimin, di mana ini guru mereka. Ternyata di sini juga ada ta'aruf gitu loh, ada pertentangan di antara kalangan mereka sendiri dalam permasalahan hadis dhaif ini. Mereka yang satu sisi yang tidak membolehkan, kemudian dari yang lainnya juga ada yang membolehkan, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi. Ya, ini yang dicontohkan di sini oleh Al-Ustadz, yaitu tentang doa, ya kan? Doa Allahumma laka sumtu wa rizqika aftartu. Ini kan yang sering kita pakai. Ya, ini hadisnya dhaif yang disebutkan juga di sini oleh imam mereka, yaitu Syekh Albani. Kemudian dijawab di sini oleh tuan guru kita dengan perkataannya Syekh Utsaimin, dan mana yang dua orang ini adalah idola mereka, ya, idola ulama. Jadi kita menjawabnya tidak perlu kita membuang banyak energi dengan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan mereka dengan pendapat ulama kita tentang Imam As-Sakhawi gimana, Ibnu Hajar Asqalani gimana, Imam Nasai gimana, mudah-mudahan. Tapi cukup dengan menyampaikan pendapat dari kalangan mereka sendiri. Dan di sini boleh, ya, namanya untuk berdoa. Dan itu jelas kalau kita baca di sini pendapatnya Syekh Utsaimin, sesungguhnya waktu berbuka adalah waktu terkabulnya doa. Ini yang terjemahan dari yang bahasa Arabnya. Karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah, karena biasanya manusia dalam keadaan sangat lemah. Ketika akan berbuka, setiap kali manusia dalam keadaan jiwa yang lemah, hati yang lembut, maka lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah SWT. Dan doa yang maksudnya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Cuma sekarang kalau kita pakai doa ini, itu kalangan sebelah itu banyak yang kepanasan gitu kan. Biasanya yang panas-panas ini bukan manusia ini, ya, yang suka panas. Kalau kita doa ini kan baik, ya, doa ini kan baik, ya, isinya baik. Apakah salah kita berdoa menggunakan hadis ini? Maka hadis ini tadi itu menjadi fadhilul amal, menjadi keutamaan bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi nggak boleh kepanasan orang berdoa kok, ya kan? Artinya juga bagus, yaitu ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka, ya kan? Dan begitu juga ada yang hadis sahih dan kita tidak membantahnya, yaitu zahabatul waqtalatil uruk wasbatul arju insyaallah. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan balasan telah ditetapkan insyaallah. Jadi itulah tadi. Jadi klasifikasi memang hadis-hadis dhaif itu memang banyak sekali, ya kan? Ada hadis mursal nanti, ya kan, yang itu terpotong sanadnya itu tadi, ya kan, langsung kepada tabi'i. Ada hadis nanti ada mauquf, itu terhenti di sahabat. Ada hadis maqtu, ya kan, terhenti pada tabi'in. Jadi seperti itu. Ada nanti ada hadis yang mudalas, ada lagi muqtarib, ya kan? Ada lagi banyak. Ada muqdal, yang mana muqdal, mana mu'alaq. Yang mu'alaq berarti apa? Yang hadisnya itu mata rantainya itu terpotong dua generasi, baik itu mungkin tapi dia dua fase ini dia secara terpisah,
Nah, itu kalau mu'allaq. Tapi kalau mu'dhal dia berurutan. Ya berarti kalau rawi yang keempatnya hilang, berarti yang rawi kelimanya juga hilang. Tapi kalau yang mu'allaq tadi, rawi yang keduanya mungkin hilang dengan rawinya yang kelima, mungkin seperti itu. Jadi ada dua fase seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan hadis. Tapi hadis-hadis tersebut itu nantinya bisa dikuatkan dengan jalur lain. Cuma di sini mungkin tidak ada di sini dijelaskan tentang contoh hadis yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi bagaimana hadis yang tadi itu dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan, itu seperti itu. Mungkin ada contoh-contohnya yang lain seperti ya ada hadis tentang berzikir di malam Idul Fitri, ya kan? Berzikir di malam Idul Fitri ini sebetulnya ada salah satu riwayatnya di situ itu yang lemah. Akan tetapi perawi-perawi yang lainnya itu mereka itu orang-orangnya siqah, orang-orangnya dobit, terpelihara, terjaga, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian syarat daripada hadis, ya, hadis dikatakan hadis tersebut hadis itu dikatakan makbul. Nah, ada hadis yang diterima itu dengan hadis makbul atau hadis sahih atau hadis hasan. Apa syaratnya? Yaitu ada al-adalah. Al-adalah itu adalah orang yang adil. Adil itu apa? Balik, ya kan? Islam, tidak pernah membuat kefasikan. Nah, maka itu adalah orang-orang yang adil. Kemudian ada ad-dhabtu. Ad-dhabtu itu kuat hafalannya, ya, meski tak 100% sama persis, tapi dia terpelihara aja. Baik itu dengan hafalan dia sendiri ataupun dengan kitab-kitabnya ataupun dengan buku-bukunya. Dia punya buku, ya, kemudian dibaca. Makanya kalau kita di Mesir itu ada guru, ya, membawa bukunya, kemudian ada pembacaan disebut dengan muqri, maka seperti itu. Jadi kemudian ada al-ittisal sanad. Sanadnya itu mesti bersambung, ya. Sanadnya itu bersambung. Jadi kalau terputus daripada salah satu syarat hadis sahih dan hasan ini, maka dia derajat hadisnya itu menjadi dhaif. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi faktor suzuz, ya, tidak ada keganjilan ataupun keanehan dari sisi mata dan juga pada orangnya tersebut. Apakah orangnya cacat, apakah orangnya mungkin su'ul hifzi dan lainnya, atau mungkin karena sudah tua jadi hafalannya mungkin tidak begitu kuat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada faktor illah al-qadihah. Jadi tidak memiliki cacat atau celah. Nah, illah ini tadi ini hanya bisa diverifikasi, hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang betul-betul pakar di dalam ilmu hadis, dalam meneliti sebuah hadis tadi untuk mendapatkan sebuah illah. Apa illah tersebut? Ini mungkin terjadi banyak tentang pada hadis-hadis yang mukhtalif, hadis-hadis yang bertentangan gitu loh. Hadis-hadis yang mungkin syekhnya atau gurunya itu ketika dia menyampaikan hadis kepada si A itu secara sempurna. Kemudian dia menyampaikan kepada si B itu setengah. Kemudian dia menyampaikan kepada si C sepotong atau secara makna saja. Sehingga hadis-hadis tersebut ada sedikit agak keanehan ataupun keganjilan. Nah, maka di sini terjadi ikhtilaf. Tapi kalau ulama itu tadi ada metodenya itu ditardih, Ustaz ya. Ditardih ataupun dijamak, dikumpulkan hadis tersebut. Kalau bisa dikompromikan maka itu bisa diambil atau untuk diamalkan. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak bisa kita amalkan. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, nah, jadi tidak bisa kita amalkan. Kemudian ada al-adid indal ihtiyaji ilaihi. Al-adid ini apa? Adanya bantuan, ya. Jadi hadis itu ada yuqbalu taqwiyah yang menerima penguatan daripada hadis-hadis lain. Ada juga la yanjabir, tidak menerima, ya, tidak bisa menerima. Yang tidak bisa menerima itulah yang disebut dengan hadis dhaif jiddan, asyadud dhafi. Itu tidak bisa, ya, la yanjabir, tidak bisa derajatnya itu terangkat ke atas. Akan tetapi kalau dia cuma dhaif saja, kemudian yang lain ada riwayat-riwayat yang sihah, kemudian ada jalur yang lain, ada mutaba'at, ada syawahid dan lain sebagainya, maka hadis itu tadi yuqbalu taqwiyah. Nah, maka hadis itu menjadi terangkat. Maka hadisnya tersebut bisa naik derajatnya dari dhaif tadi menaik kepada hasan atau hasan liwairihi. Hasan liwairihi itu maksudnya apa? Hasan liwairihi itu maksudnya liwairihi itu dia dikuatkan dengan jalur yang lain, dengan hadis yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti silakan nanti kita diskusikan para asatidz semuanya. Mumpung ada tuan guru kita di sini, tempat kita bertanya, dan ada Ustaz Hanafi, Ustaz Anwar dan Ustaz para asatidz yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan mudah-mudahan bisa
dari yang saya sampaikan ringkas itu hanya itu secuil daripada ilmu hadis tadi, hanya sedikit saja, ya kan? Hanya sedikit, dan ilmu hadis itu sangat luas. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hanafi dan Ustaz Anwar dan juga tuan guru kita yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian dari Ustaz Helmi. Tercapai pula hajat-hajat beliau untuk berjumpa dengan ulas hari ini. Baik, sebelum yang lain mengomentari dan memberikan pengayaan, saya minta kesediaan tuan guru kita dulu untuk membuka wacana lain ataupun menyampaikan hal-hal yang penting. Nanti setelah itu baru kita diskusikan dalam forum. Kepada tuan guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ajma'a ijma'. Ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Yang ngomong begitu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal 676. Sekarang 1441. Artinya 800 tahun yang lalu. Jadi ini cerita lama yang diangkat-angkat lagi. Kalau sudah ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, ijma', maka melawan itu berarti melawan ijma'. Padahal dalam Islam ini Quran, hadis, ijma'. Jadi kalau ada orang menolak beramal dengan hadis dhaif, berarti menolak ijma'. Ijma' itu konsensus, kesepakatan ulama. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif, lalu kemudian Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis dhaif dalam kitab Adabul Mufrad. Coba ada satu juz dia kitab Adabul Mufrad tentang adab-adab. Di situ banyak hadis dhaif. Itu menunjukkan bahwa Imam sekaliber Bukhari pun meriwayatkan hadis dhaif. Lebih hebat lagi dari Imam Bukhari, guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, coba tengok, baca yang mentashih, yang berserakan sekarang hadis Musnad Ahmad bin Hanbal itu di Sahih dhaifnya itu oleh Syuaib Al-Arnaud. Nanti di bawah komentar Syuaib Al-Arnaud, hadisun dhaif, hadisun dhaif. Masuk akalkah Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dhaif? Tak tahukah dia bahwa hadis itu sahih? Tahu dia hadis sahih, tahu dia hadis dhaif. Kenapa diriwayatkannya? Perbuatannya itu menunjukkan tidak ada yang lebih kuat daripada perbuatan. Kalau hanya sekedar ucapan, andai Imam Ahmad berkata boleh meriwayatkan hadis dhaif, lalu kemudian ada perbuatannya, mana yang lebih kuat? Qauli atau fi'li? Fi'li. Perbuatan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif dalam Adabul Mufrad. Perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal lebih hebat lagi dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Cobalah lihat dalam Ar-Risalah itu, banyak sekali dia muat hadis dhaif. Lebih hebat lagi dari Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Makanya kitab Muwatta di bawah Bukhari Muslim. Kalau dari segi keilmuan, alim Imam Malik. Kalau dari segi tahun, Imam Malik meninggal 179, Imam Bukhari meninggal 256, Imam Muslim 261. Jauh sekali. Abad kedua dengan abad ketiga, satu abad. Lalu kenapa Muwatta itu levelnya di bawah Bukhari Muslim? Karena hadis dhaifnya banyak, yang disebut dengan balaghat. Balaghat artinya ketika Malik berkata balaghani an siqah, telah sampai hadis ini kepadaku dari siqah. Tak disebutnya sanadnya secara sempurna, walaupun setelah diteliti oleh Imam Ibnu Abdul Bar, 40 tahun habis umur Imam Ibnu Abdul Bar meneliti sanad Muwatta itu. Akhirnya semua hadis Muwatta itu ternyata muttasil. Yang putus-putus itu disambung balik oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asani.
Jadi kitab ini yang paling lengkap, paling panjang, Syarah Muwatta, menunjukkan bahwa walaupun orang Maroko tetap lebih utama Muwatta daripada Sahih Bukhari Muslim. Makanya Maliki, mereka ke Imam Malik ni, makanya judul jurusan kami dulu di Darul Hadis namanya Asanidul Muwatta was Sahihain. Muwatta dulu baru Sahih Bukhari Muslim. Karena kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kalian dulukan Muwatta? Muwatta kan hadisnya dhaif. Kata siapa dhaif? Itu banyak yang putus. Buka kata dia Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar sudah yuwassilu, disambungkannya sanad, kecuali hanya 4 hadis yang tak dapat dia. Sedangkan masalah rijal, maka rijal maksudnya perawi-perawi itu, rijal Muwatta lebih sahih daripada rijal Bukhari dan Muslim. Karena dalam Bukhari Muslim ada ruwat al-mutakallamu fihi, yang ulama jarah wa ta'dil ikhtilaf. Begitu juga dalam sahih. Nah, itu saya tulis dalam risalah magister apa? Bukan S2 itu apa? Tesis saya. Judul tesis saya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i. Rawi Bukhari dan rawi Muslim yang didhaifkan oleh Nasa'i. Riwayat Sahih Bukhari tapi didhaifkan oleh Nasa'i. Ternyata Imam Nasa'i minal mutasyaddidin. Sedangkan yang lain mensahihkan. Ya. Itu tentang masalah argumen. Jadi kita kita tidak membawa orang awam itu terlalu berkutat pada teori, tapi simpel saja hujah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dhaif, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dhaif, Imam Malik bin Anas meriwayatkan hadis dhaif. Kau tahu ustaz kau tak meriwayatkan hadis dhaif? Karena kalau dibawa pakai mustalah hadis mereka bingung. Dan bisa dibuatkan dalam bentuk tanya jawab. Tanya jawab antara si A dengan si B. Misalnya dialog 2. Kami tidak mau menerima hadis dhaif. Kenapa? Itu dalam bentuk simpel sederhana. Dalam bentuk update status, dalam rangka mensosialisasikan. Kami enggak mau menerima hadis dhaif. Kenapa? Kata guru kami gitu. Nah, baru keluar muncul argumentasi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dhaif dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Malik meriwayatkan hadis dhaif dalam kitab Muwatta. Kok bisanya ustaz kalian tak mau meriwayatkan hadis dhaif? Jadi ketika orang baca, argumentasinya kuat, simpel. Kemudian tentang masalah yang tadi itu teorinya ada hadis dhaif yang tak tertolong sama sekali, walaupun banyak dia tak tertolong. Contohnya tentang man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang menghafal 40 hadis, ujungnya macam-macam tuh. Ada nanti usyira yaumal qiyamati ma'a zumratil fuqaha wal ulama. Ada yang ujungnya kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Banyak. Itu hadis itu walaupun banyak jalurnya tak tertolong, la yanjabir, maka dia tetaplah dhaif. Ada hadis itu dhaif tapi bisa tertolong, naik derajatnya menjadi hasan. Saya berpikir begini, ini sebuah metode. Gimana kita melempar satu batu kena 2 burung. Masalah menghafal tahun pun begitu. Masalah menghafal tahun contohnya, satu batu 150. 150 itu meninggalnya Imam Hanafi, lahirnya Imam Syafi'i. Itu yang saya maksud. Kita hafal 1 tapi kena 2. Nah, begitu juga dengan ini. Kita hafal 1 kena 2. Contohnya, Nabi kalau berdoa, lam yaruddahu ma hatta yamsaha bihi ma wajhah. Nabi tak pernah menurunkan tangannya sampai mengusap wajahnya. Itu ambil sebagai contoh hadis yang dhaif tapi derajatnya bisa naik ke hadis hasan. Satu batu kena 2 burung. Satu sisi itu untuk menjadi contoh. Ustaz, tolong contoh hadis dhaif yang bisa naik ke hadis hasan. Nabi ketika berdoa tak diturunkan tangannya sampai mengusap wajahnya.
sekaligus membantah orang yang membid'ahkan berdoa mengusap tangan. Siapa yang mengatakan hadis itu dhaif derajatnya naik ke hadis hasan? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang populer di tempat kita, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dia mengatakan hadis itu hadisun hasan. Itu sekedar metode, karena kita banyak apa lain habis terporsir pikiran kita untuk saya kira sebagai pengantar itu. Allah. Baik, jazakallahu khair. Saya tadi sudah makin terang dari penyampaian Tuan Guru kita. Memang perdebatan masalah hadis dhaif ini antara kita dengan, saya tak sebutlah kelompok dengan saudara-saudara kita itu memang panjang. Termasuk tadi masalah Imam Bukhari itu sebenarnya mereka tidak mengakui, justru mereka mengatakan Imam Bukhari itu tidak pakai hadis dhaif. Tapi ketika dikatakan di kitab Adabul Mufrad banyak hadis dhaif, mereka bingung juga menjawabnya, membantahnya lagi gimana. Dan secara teori saya pikir buku ini yang dikirim Ustaz Al-Naf ini, saya tengok lengkap sekali. Semua permasalahan masalah hadis dhaif ini memang clear sama Abdul Fattah Quris Al-Yafi'i. Termasuk bagaimana ulama-ulama mazhab memakai hadis dhaif, ya. Termasuk bagaimana ulama-ulama yang sepakat untuk menggunakan hadis dhaif. Dan hampir semua ulama itu menggunakan redaksi yang sama. Untuk halal haram tasyaddadna. Kami tidak bisa sembarangan kalau hadis tentang halal haram. Tapi kalau untuk yang raghaib, untuk tarhib, untuk fadail a'mal, untuk manaqib, semua ulama sepakat mengatakan tasahal. Kami memudah-mudahkan untuk masalah ini. Baik, saya rasa hampir semua ulama menggunakan redaksi yang hampir sama untuk masalah yang tadi saya bilang, masalah tasyaddadna fi halal wal haram wa tasahalna fi fadail a'mal. Nah, hanya saja kadang jadi masalah lagi adalah bagaimana mereka ini, kita katakan Syekh Albani gitu. Nampaknya Syekh Albani juga punya metode sendiri di dalam menentukan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Sehingga nanti benturannya itu juga termasuk dalam teori di dalam kita sampai saat ini belum juga menemukan ada apakah itu artikel, apakah itu memang tulisan yang memuat bagaimana metode Syekh Albani di dalam menentukan hadis sahih, hasan dan lain-lain. Termasuk hadis yang disebutkan Ustaz Hermi tadi itu juga jadi masalah. Masalah Allah malaka sumtu yang mereka dhaifkan di dalam kitab Sunan Abi Daud kan itu ada. Di bawahnya itu dicantumkan dalam Sunan Abi Daud itu zahabaz zama' wa qalilatul uruq wa sabatul ajri insyaallah. Hadis itu juga sebagian ulama mengatakan dhaif juga. Namun mereka mengatakan itu tidak dhaif, mereka mengatakan itu sahih. Tapi sebagian juga ulama mengatakan wah itu juga sama dhaif. Sama-sama satu nomor berbeda antara Allah malaka sumtu di Sunan Abi Daud, Allah malaka sumtu di bawahnya langsung zahabaz zama' wa qalilatul uruq dan seterusnya. Jadi metode itu juga menjadi masalah. Nah, saya lihat di sini ada satu wacana bagus untuk kita diskusikan, untuk memperkaya diskusi kita tentang sepakat ulama tadi mengatakan hadis untuk fadail amal kita boleh menggunakan hadis dhaif. Bagaimana untuk masalah hukum halal haram ini, yang misalkan masalah-masalah kontemporer yang tidak ada hadis sahih dan hasan yang bicara tentang itu. Apakah kita lebih mengutamakan ijtihad ulama di dalam berqiyas atau lebih mengutamakan hadis yang dhaif untuk menghukumi itu? Misalnya banyak masalah-masalah yang halal haram yang mungkin tidak ada hadis sahih dan hadis hasan yang membicarakan tentang itu, mungkin masalah-masalah kekinian yang ada bicarakan itu cuma hadis dhaif. Misalkan taruhlah hadis dhaifnya kan tadi ulama sepakat kalau halal haram tasyaddadna kan begitu. Bagaimana kalau memang tidak ada sahih dan hasan? Nah, ini mungkin untuk memperkaya wacana, untuk memperkaya diskusi. Baik, tadi Ustaz Abdul Somad sudah mengasih gambaran, nanti kita minta lagi. Kita mungkin lemparkan dulu ke kawan. Saya ingin tambah. Fadhal Ustaz. Yes. Ini sama tapi cetakan berbeda. Oh, baik. Percetakan. Enggak apa-apa. Nanti kita Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa agama ini kan ajarannya banyak. Ada akidah, ada hukum,
ada yang lain-lain. Kan banyak dalam agama, termasuk sejarah Nabi dan segala macam. Kebanyakan yang sampai pada kita hari ini itu riwayatnya tidak semuanya sahih atau hasan dalam kedudukan hadis. Bila kita buang hadis dhaif atau tidak boleh beramal dengan hadis dhaif, jangan-jangan banyak fakta sejarah yang menjadi latar belakang hukum dalam agama ini kita lepaskan. Pada akhirnya banyak perkara agama itu tidak kita buat. Karena kenapa? Berhujjah, tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ini perlu kita perhatikan. Oleh karena itu kawan-kawan ketika mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif, justru berdampak lebih buruk dibanding menyetujui orang beramal dengan hadis dhaif. Artinya banyak ajaran agama ini akan tinggalkan orang nanti. Yang kedua, dalil agama ini kan ada dalil umum, ada dalil khusus. Tadi sudah disampaikan bahwa hadis dhaif diterima selama dipayungi, di atasnya ada dalil umum yang menjadi penguat atau katakan berpayung berlindung dengan kaedah-kaedah umum dalam syariat. Kita tidak boleh mengambil hadis hanya yang khusus, meninggalkan yang umum. Sementara ada umum, ada yang khusus. Ini nanti dampaknya jangan-jangan seperti kata Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kita ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Ini kan tidak fair, tidak objektif, tidak ilmiah dalam melaksanakan agama. Nah, ini di antara dua hal yang perlu kita perhatikan dalam berargumen tidak boleh mengambil hadis-hadis dhaif. Selanjutnya, seperti disampaikan Tuan Guru tadi, Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i itu ternyata beliau menemukan semacam kesimpulan. Ada imam yang mengatakan tidak boleh berhujjah dengan hadis dhaif. Itu ternyata perbuatan imam itu dengan pernyataan yang dinukilkan dari beliau kontradiktif. Artinya orang mengatakan Imam Fulan tidak boleh mengatakan beramal dengan hadis dhaif, tapi dari kitab-kitab beliau ternyata beramal dengan hadis dhaif. Artinya boleh jadi ketika kita mencari argumen tentang hujjah beramal hadis dhaif ini, kita lihat pernyataan beliau dan bagaimana karya beliau sendiri. Jangan kita hanya mengambil pernyataan orang tentang seorang imam. Contoh, kita sekarang dengan Ustaz Abdul Somad, orang mengatakan ini kata Ustaz Abdul Somad, kita langsung lihat video-video beliau mana, pernyataan beliau pengajian mana, supaya kita konfirmasi langsung dengan beliaunya, bukan berdasarkan orang lain. Karena Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i itu saya temukan di dalam karya beliau yang kita bawa itu, ternyata para imam yang dianggap al-man'u mutlaqan bil amal bil hadis dhaif itu yang dikatakan menolak secara total beramal dengan hadis dhaif, dan kita mereka justru melakukan. Contoh tadi Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Oleh karena itu masyarakat mesti kita ajak lebih cerdas seperti sampaikan beliau tadi, tidak menerima mentah-mentah setiap pernyataan, tapi ada argumen. Karena secara kaidah keilmuan, in kunta naqilan fasihah. Kalau seandainya kita meriwayatkan pernyataan orang, itu mesti pasti valid yang kita riwayatkan. Karena tidak bisa jadi hujjah. Wa mudda'iyan faddalil. Kalau kita tidak meriwayatkan pernyataan orang, tapi kita berargumen, punya tesis sendiri, kemukakan argumentasi kita. Kenapa begitu? Kenapa begini? Nah, kebanyakan hari ini kan orang, mohon maaf, kadang-kadang berargumen tuh copy sini, copy paste di situ, dan berargumen yang kita berdebat dengan kita copy paste dari orang gitu. Yang dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia copy paste. Maka masyarakat umum termasuk seperti disampaikan tadi, ini bukan kajian mereka, bukan ranah mereka. Masyarakat umum itu ketika kita sampaikan ini hadis berasal dari Rasul, mereka sudah puas itu. Tidak disebutkan Bukhari dan Muslim, sudah puas. Tapi kenyataan di lapangan, masyarakat umum dibawa lebih jauh dan membuat mereka lebih bingung dibanding sekedar tahu suatu hukum. Kita sampaikan rijaluhu mutakallam fi, periwayat hadis ini diperbincangkan, ini riwayat ini menurut Imam Ibnu Ma'in begini, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri begini, disebut segala macam, membuat mereka lebih pusing. Pada akhirnya masyarakat ini lebih banyak meragukan agama dibanding kokoh dalam melaksanakan agama mereka. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita para dai, khatibun nas biqadri uqulihim. Masyarakat akademis bicara akademis kita, tapi yang awam kita bicara dengan tingkat keawaman mereka.
Jangankan orang bicara profesor atau dokter, kita kadang-kadang justru pemahaman kita awam juga. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersikap dengan hadis dhaif ini mesti kita fair, mesti objektif dan diletakkan pada tempatnya, tidak menjadi konsumsi publik, buka lapak di mana-mana, jangan seperti itu. Ya, akan menimbulkan balbalah, menimbulkan nanti kehebohan yang tidak pentingnya di masyarakat, menyebabkan hal-hal produktif tidak kita buat di masyarakat ini. Jadi poin penting saya adalah bahwa hadis dhaif ini sudah sampaikan oleh para imam ajma' al-ulama, kata Imam Nawawi dan Imam Suyuti menukilkan dan berbagai macam. Ternyata argumennya kalau kita sederhana saja menyikapi, ada hadis umum, ada hadis khusus, kemudian dalam sejarah terutama itu banyak sekali yang dhaif sebenarnya. Kan nggak mungkin peristiwa sejarah itu yang datang 2 orang tempatnya di fulan itu detail menceritakan, nggak mungkin. Apalagi kejadian dalam perang, nggak mungkin orang dalam perang itu menulis yang melakukan ini si anu, kejadiannya begini, waktu itu dia pegang ini, alatnya itu, kan nggak mungkin dalam sejarah cerita itu. Maka oleh karena itu dalam sejarah kan banyak cerita yang katakan tasahalna, kita memberikan kemudahan, keringanan, toleransi dalam menceritakan berbagai fakta-fakta sejarah. Jadi itu barangkali sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan lagi dalam mengkaji lebih lanjut. Saya komentari tadi tentang mana kita dahulukan, apakah kias atau kita beramal dengan hadis untuk amal yang halal haram. Baik, Imam Ahmad itu kan seorang ahli hadis ya, bukan kita. Beliau berbicara lebih mendahulukan hadis dhaif dibanding qiyas. Itu beliau di kepala beliau itu ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis. Maka ketika beliau beramal dengan hadis dhaif, beliau dahulukan dari ra'yi, karena bagi beliau ada kemungkinan dari riwayat yang banyak ini beramal dengan hadis itu bisa menjadi berhujjah. Sementara kalau kita lihat, ini kan sebenarnya pergulatan 2 madrasah ilmiah. Yang dahulu ada madrasatul hadis di Hijaz, ada madrasatul ra'yi di Irak dan sekitarnya. Imam Abu Hanifah karena memang jauh secara geografis dengan Madinah, sehingga ada hadis yang sampai ke beliau tapi tak bisa memastikan tingkat kesahihannya, seperti halnya para ulama Hijaz dahulunya. Maka Imam Ahmad bicara itu dalam konteks pergulatan 2 madrasah ini. Bagi beliau, hadis dhaif yang didapat oleh orang-orang di Hijaz, madrasatul hadis, itu lebih patut dijadikan patokan dibanding ahlul ra'yi yang memang secara geografis sampai hadis kepada mereka beda dengan madrasatul hadis dahulu gitu. Kemudian Imam Ahmad itu kan dalam rangka ihtiyat, lebih hati-hati, bukan dalam rangka menghukumi wajib dan tidak. Nah, kemudian ada lagi menarik dalam kajian itu halal haram itu, ternyata para ulama muncul perdebatan yang dimaksud tidak boleh berhujjah dengan hadis dhaif ada halal haram itu ternyata ada batasannya, yaitu padahal menetapkan suatu hukum itu wajib dan mandub, kemudian menetapkan hukum itu haram, tapi pada tataran makruh dan istihbab atau mubah itu terjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan dengan hadis dhaif, sebagian menyatakan tidak. Di antara menyatakan tidak boleh itu Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al-Qayyim dan orang yang sepakat dengan beliau. Mayoritas ulama untuk karahah dan istihbab itu menyatakan boleh dengan hadis dhaif. Imam Ibnu Taimiyah menisbahkan bahwa tidak boleh itu juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara mayoritas ulama mengatakan menetapkan hukum mubah, hukum makruh itu boleh dengan hadis dhaif. Kenapa ulama membatasi dengan mubah dan makruh ini? Karena mubah dan makruh ini kan boleh kedua-duanya, sama-sama boleh dilakukan. Hanya saja mubah itu boleh dilakukan dengan tidak dilakukan itu kekuatan sama, tapi makruh kekuatannya tidak melakukan lebih baik dibanding melakukan. Nah, jadi tentang halal haram coba dibaca Ustaz Hilmi tadi, ternyata perdebatannya terkhusus kepada menetapkan 3 hukum, wa wujub, kemudian mandub dan at-tahrim. 3 itu, tidak untuk 2 hukum yang lainnya. Karena hukum taklifi kan ada 5 ya. Nah, sedikit lagi, ini ada yang perlu kita bedakan antara sunnah, qaul Nabi, fi'il Nabi, takrir Nabi dengan hukum fikih, bahwa perbuatan ini hukumnya berpahala dikerjakan dan tidak. Karena orang hari ini banyak mencampur adukan. Ini sunnah ini dalam artian ini berasal dari Nabi, bahwa ada hadis Nabi berupa perkataan, ada ucapan Nabi dan takrir Nabi.
Tapi kemudian dicampur adukan hukumnya mengerjakan sunnah atau tidak. Karena ini dua hal berbeda ya. Sunnah dari segi ilmu hadis berarti ada riwayat. Sunnah dari segi hukum berarti sampai ke derajatnya kalau kita lakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini mesti kita pisahkan juga. Jadi itu tadi Ustaz Hanafi, wah Imam Ahmad itu konteksnya jangan samakan dengan kita hari ini, mendahulukan hadis dhaif dibanding ra'yi itu tidak bisa diukur dengan kita hari ini. Terima kasih Ustaz Hanafi. Bagus semuanya. Berikutnya saya minta sediaan guru lain untuk nambah. Karena begini ya, kita fokuskan dulu hadis memberikan tanggapan nanti setelah itu baru kita arahkan semuanya ke teman-teman guru Muhammad ya. Mumpung kita hari ini punya waktu. Baik, yang lain ingin menambahkan, silakan Ustaz Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin semacam tambah-tambahan mungkin. Halaman. Pertama seperti saya katakan tadi, dan saya membaca tulisan Kiai Ma'ruf Qasim. Kata beliau antara hadis dengan hadis ini ibarat apoteker, dia apoteker tukang racik obat dengan dokter. Jadi yang tahu berapa dosis itu adalah itu. Yang kedua, tambahan tentang masalah hadis dhaif boleh diamalkan ini, jelasnya memang kitab Hukmul Amal bi Hadis Dhaif karangan atau tulisan Syekh Muhammad Awamah. Di sini beliau menampilkan di antara ulama yang membolehkan atau memakai hadis dhaif untuk beramal itu ada sebanyak 43 orang. Di antaranya itu semua hampir ulama-ulama hadis besar, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Hakim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abdul Bar, Imam Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Imam Nasa'i itu beliau tampilkan di sini, dan juga ada ulama-ulama kontemporer, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim al-Jauzi, termasuk Ibnu Taimiyah. Nah, beliau tampilkan bahwa dalam kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim itu ada memakai hadis-hadis. Itu aja. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Pembahasan bagus untuk kita. Jadi listing nama-nama ulama yang sepakat untuk mengamalkan hadis dhaif itu perlu juga ya Ustaz. Berikut kutipannya di sini memang ada, cuman tidak semua saya lihat. Ada di dalam buku Hukmul Amal bil Hadis Dhaif ini memang ada beberapa ulama yang dicantumkan namanya, berikut perkataannya. Tapi kalau memang 43 ulama tadi itu memang kita bisa lacak perkataannya, membuktikan bahwa dia menerima hadis dhaif, itu mungkin akan sangat menguatkan. Ada. Ini beda. Oke, baik. Ahlan. Baik, nanti kita masukkan ke ini sambil kita diolah. Guru yang lain silakan. Ustaz Ahmad Mukhlisin ada yang tambahkan? Sebelum berlanjut, ini menarik, taman-taman tadi kita tuliskan agar kita bisa pengayaan kitab 37 ini pada cetakan selanjutnya. Insyaallah. Pertama dia tidak terlalu melebar, tapi penting untuk ditambahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit menambah karena bagian dari hadis dhaif nanti kalau dalam pembagian sebagian itu memasukkan maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Kalau maudhu itu bagian dari hadis dhaif, tentu yang dilihat mengamalkan hadis dhaif itu yang masuk dalam kategori maudhu atau tidak. Kalau tidak masuk dalam kategori maudhu, maka kemudian perlu dilihat lagi ada riwayat yang menguatkan atau tidak. Maka seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa mengamalkan hadis dhaif itu boleh asalkan ada payung untuk yang lebih kuat. Artinya payung yang lebih kuat itu ada di dalam Al-Quran atau kemudian ada di dalam As-Sunnah itu sendiri. Artinya ada hadis yang menguatkan yang boleh mengamalkan hadis dhaif tersebut. Kalau seandainya ada ta'arud, maka perlu dipertimbangkan lagi. Maka salah satu di antara tidak bolehnya mengamalkan hadis yang masuk dalam kategori dhaif atau bahkan maudhu itu jika bertentangan dengan
Al-Quran atau kemudian bertentangan dengan sunnah. Satu di antaranya umpamanya tentang kalimat yang mengatakan bahwa dunia itu akan berakhir pada tahun sekian-sekian. Itu umpamanya dunia itu akan berakhir pada tahun sekian-sekian. Kira-kira ingin mengatakan bahwa hadis ini boleh dilakukan atau tidak bertentangan dengan yang menjadi payung besar atau tidak. Yang menjadi payung besar itu artinya ketika Al-Quran membicarakan kiamat itu kan tidak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika hadis dikatakan tahun sekian-sekian, berarti kan hadis ini tidak bernaung kepada payung besar. Maka ketika tidak bernaung kepada payung besar, maka tidak termasuk boleh untuk dijadikan landasan. Kemudian di antaranya ada kalimat yang mengatakan waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak hasil zina itu tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana payung besarnya? Payung besar sehingga hadis ini bisa digunakan atau kemudian tidak. Kalau ini seandainya masuk dalam ranah hukum. Terkait dengan ini, kalau kita lihat payung besarnya itu ada kalimat yang kemudian dinyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Berarti kalau umpamanya diterapkan ini, berarti yang kecil ini tidak akan mungkin bisa diterapkan di dalam aplikasi sebuah hukum. Barangkali itu sedikit tambahan terkait dengan yang Ustaz Al-Naf sampaikan di awal tadi terkait dengan harus membedakan sunnah dalam pandangan fikih dan kemudian sunnah juga dalam pandangan hadis supaya kemudian tidak tercampur baur. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz Ahmad. Mungkin ada yang mau tambahkan? Kali ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat menambahkan juga dari Ustadz Ahmad Mukhlisin tadi bahwa saya mendengar kajian Ustadz Ahdi Hidayat yang selaras dengan perkataan Ustadz Ahmad tadi bahwa hadis maudhu termasuk yaitu hadis dhaif, dan ada 3 hadis dhaif yang tak boleh menjadi landasan hukum kata Ustadz Ahdi Hidayat, yaitu pertama mungkar, yang kedua matruk, yang ketiga adalah maudhu. Di masyarakat kita lihat hari ini banyak sekali mengamalkan hadis-hadis yang disebut mungkar, matruk dan maudhu. Contoh mungkar yaitu hadis tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa dia jadi mungkar? Karena ada perawinya yang mungkar, yang melakukan maksiat, yang bernama Ziyad An-Numairi. Tetapi ini diamalkan oleh masyarakat, sedangkan dia mungkar. Ada juga yang matruk, dia juga sering diamalkan, yaitu perawinya berdusta. 10 Ramadan pertama adalah rahmat, 10 Ramadan kedua adalah ampunan, 10 Ramadan ketiga adalah terbebas dari api neraka. Ini dinilai matruk dalam kajian Ustadz Ahdi Hidayat yang saya ikuti, karena ada salah satu perawinya yang dianggap berdusta. Maudhu, salah satu hadis yang terkenal di masyarakat adalah bahagia datangnya bulan Ramadan maka terhindar dari api neraka. Siapa yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan maka terhindar dari api neraka. Ini dinilai maudhu atau palsu karena perawinya sengaja memalsukan hadisnya. Ini sangat terkenal di masyarakat, dan bagaimana kita sebagai asatir untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang sudah bertahun-tahun mereka amalkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat gambaran supaya kita mampu mencerahkan masyarakat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat ulama-ulama yang menyusun tentang pengamalan hadis dhaif ini juga mengatakan begini, hadis yang walaupun dia maudhu tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Hanya saja dalam penukilannya memang ulama membatasi. Dalam penukilan begini, misalkan ulama mengatakan begini, al-hadis ad-dhaif allazi bi ghairi isnad la yuqalu fihi qala sallallahu alaihi wasallam. Pakai, tapi jangan katakan qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa inna ma yuqalu ruwiya anhu kada. Ya, artinya begini. Misalkan hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan yang diamalkan oleh masyarakat kita. Kalaupun dikatakan itu ada hadis
maudhu itu tidak bisa dibuang sama sekali. Pertama dari segi makna dia juga bagus, itu berupa doa. Hanya saja hadis-hadis yang meragukan periwayatannya ataupun ada perawi yang terputus di sana, kita bisa saja tidak menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah selama hari ini misalkan begini, orang melarang untuk mandi balimau gitu misalkan, dengan mengatakan mandi balimau itu tidak ada syariatnya. Orang Bangkinang sendiri mandi balimau itu tidak mengutipnya dari dalil. Paham maksudnya kan? Jadi orang Bangkinang mandi balimau itu memang mereka tidak pakai dari hadis. Sedangkan orang sekarang mengharamkannya, seakan-akan orang Bangkinang ini mengambil itu menjadi sebuah syariat. Orang itu menjadikannya adat, orang yang melarang itu menganggapnya itu sebagai sebuah syariat. Akhirnya apa? Akhirnya wajar kalau mereka memandangnya, menghukumkannya berbeda karena sudut pandangnya juga berbeda. Maka termasuk masalah doa-doa ataupun hal-hal yang diragukan secara sanad, kita tidak bisa buang sama sekali. Cuman umat perlu dicerdaskan. Tetapi masyarakat kita ini, mereka boro-boro mikirkan hadis sahih, hadis hasan dhaif, itu bukan pekerjaan mereka. Itu bukan pekerjaan mereka. Cuman pelan-pelan kita memperkenalkan apa itu sahih, apa itu dhaif dan segala macam. Nah, saya rasa itu untuk menanggapi beberapa yang disampaikan Ustaz tadi. Nanti akan diperkaya lagi dengan Ustaz yang lain. Ustaz, kalau Syukri betul. Ustaz, menambahkan dulu betul. Sedikit terkait dengan pembagian hadis dhaif yang tadi ada maudhu, kemudian ada mursal, ada maudhu, ada matruk. Terkait dengan yang dicontohkan, umpamanya sampaikan Ustaz Musib dan Musin dalam kajian Ustaz Adi Hidayat tentang hadis yang masuk dalam kategori matruk atau maudhu bahkan diamalkan kalau seandainya tidak punya payung yang lebih besar atau kemudian bertentangan dengan payung yang lebih besar itu sendiri. Kalau seandainya tidak bertentangan dengan payung yang lebih besar, kalau itu masuk dalam kategori tarhib atau kemudian fadhailul a'mal, asal tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Doa itu kan tidak bertentangan, tidak bertentangannya karena berdoa itu dianjurkan. Dan kemudian teks doa itu barangkali kita yang akan kita buat. Teks doa yang kita buat sendiri dengan teks doa yang kemudian sudah menjadi asar ya. Artinya secara turun temurun doa itu sudah diajarkan maksur. Kalau maksur ini kan sudah sampai asar itu ya di bawah ya, di bawah itu. Artinya doa itu sudah menjadi redaksi yang turun temurun dibanding kemudian doa yang akan kita buat sendiri secara otomatis, secara cakupan makna itu akan lebih baik doa yang kemudian sudah turun temurun itu, sudah turun temurun. Jadi artinya ketika kalau landasan umumnya tadi ada payung yang lebih besar dan kemudian tidak bertentangan dengan payung yang lebih besar itu, tentu bisa dilakukan dan kemudian istilahnya secara makna doa itu juga tidak bertentangan. Allah, barangkali itu sedikit. Ya, memang semua ulama yang mensyaratkan penggunaan hadis dhaif ini, memang semua ulama mengatakan ayyan dari jatah ta'aslin ma'mulin bih. Artinya hadis dhaif selama ada payung besarnya seperti bilang Ustaz Abu Khalisin tadi itu boleh-boleh saja. Hanya saja mungkin pendustaan penyampaiannya ke masyarakat bahwa ini hadis itu yang baru bermasalah. Misalkan hadis yang al-bazinjan syifaan kulidah gitu ya, dibuat oleh orang cuman dinisbatkan itu kepada Rasulullah. Cuman kalau seandainya redaksi-redaksi amaliyah itu banyak yang dikarang oleh ulama. Misalkan doa Allahumma doa keselamatan yang sering kita baca itu juga dikarang-karang oleh ulama. Cuman memang itu tidak dinisbatkan kepada Nabi. Ketika ada orang menisbatkannya kepada Nabi, baru itu jadi masalah. Selama orang tidak menisbatkannya kepada Nabi, bukankah doa itu kita bisa karang sendiri kan begitu? Apalagi itu dikarang oleh ulama. Nah, baik, saya Syukri silakan. Sekedar berbagi pengalaman, saya menambahkan ketika mengaji di kampung, kan kebanyakan di kampung tuh orang-orang awam.
Nah, mereka sekarang sudah kritis. Jadi satu tantangan bagi kita yang biasanya sebelum ini kita menyampaikan leluasa saja, oh ini begini kan sama jadi kajian Ramadan atau kajian subuh pagi. Sekarang jemaah itu bertanya, Ustaz, yang disampaikan ini apa dalilnya Ustaz? Apa hadis sahih? Sahih apa? Dhaif kan? Dhaif identik bagi mereka tertolak langsung kan, tidak kita pahami. Itu salah satu pengalaman dan mungkin tantangan bagi kita bagaimana kata Ustaz Al-Maf tadi, khatibun nas biqadri uqulihim. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat, terutama yang mayoritasnya awam, bahwa ternyata amalan-amalan selama kita tuh tidak semuanya, sekalipun tidak ada hadisnya sahih, tidak tertolak secara langsung. Begitu mungkin saya mau berbagi pengalaman. Memang hari ini nampak saya jemaah udah mulai kritis. Artinya istilah sahih, hasan, dhaif itu mulai jadi ditanyain sama jemaah. Cuma nampak saya amannya hari ini itu adalah ketika kita bawa bahan. Ya, itu bahan ceramah saya, kitab. Jadi mereka tidak bisa lagi bertanya, Ustaz yang Ustaz sampaikan itu sahih atau dhaif? Ini bukunya buah. Sekarang ibu-ibu pengajian itu udah mulai bertanya sahih itu dhaif itu saya sampaikan. Karena pengalamannya Ustaz dari apalagi kampung-kampung itu banyak diambil dari kitab mukhtarah hadis, yang mukhtarah hadis kan langsung hadis tok itu langsung. Ada an-an-an-annya langsung aja mereka menerima dari Ustaz menyampaikan, langsung bertanya kan karena sudah dapat info baru, kalau nggak begini ada anak-anaknya begini. Jadi kan mukhtarah hadis yang banyak kita pakai di kampung, yang banyak Fadail Ahmad, motivasi amal. Syukur Ustaz. Sekedar kenapa di sini Imam Abu Sholal menyatakan ketika mereka mengatakan ulama hadis mengatakan innahu ghairu sahih, ya hadis itu tidak sahih, padahal dari kata-kata bi'annahu kadzabun fi nafsihi, ya bukan berarti hadis itu bohong. Para yang musyrik kadang-kadang dia benar sebenarnya. Yang dimaksud di sini dan yasiha isnan mu'anasa. Masakannya tidak sahih, bukan hadis itu berarti bohong. Jadi memang ada sanad kan kedapatan tadi masalah sekarang ini kan baru masalah. Baik Ustaz Fakhruddin mau tambahkan? Lanjut sedikit. Jadi hadis dhaif ini kan permasalahannya bukan Nabi mengucapkan atau tidak, tapi jalur sampai dari Nabi kepada periwayat hadis. Kan di situ masalahnya. Makanya ada kemungkinan hadis ini betul dari Nabi, tetapi karena perawinya mungkin orang menganggap dia keadilannya tidak bisa diterima, kemudian dhabitnya tak bisa diterima, maka menolak hadis dhaif seluruhannya, dengan nanti menolak perkataan Nabi yang sesungguhnya atau perbuatan Nabi yang sesungguhnya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik bahwa yang menjadi hadis dhaif dan tidak itu adalah dari segi sanadnya yang sampai kepada kita. Kemudian memang timbul di masyarakat gejala baru. Setiap kita menyampaikan hadis muncul pertanyaan, bagaimana derajat hadisnya Ustaz? Ini sahih atau tidak gitu. Satu sisi ini bagus, meningkatkan ilmu masyarakat untuk lebih kritis. Satu sisi bagus. Sisi yang lain ini bagian kadang-kadang hilang adab di situ. Seakan tak percaya dengan orang alim yang menyampaikan ke mereka. Karena faktanya memang ketika kita buka betul, mereka tak paham juga. Apalagi kalau kita buka kitab hadis yang berbahasa Arab atau mustalah hadis bahasa Arab, itu sudah pasti KO gitu. Oleh karena itu masyarakat ini kadang-kadang dia patutnya makannya baru makan MPASI kalau anak-anak itu kita rendang. Dikasih betul rendang, dia tak paham pula yang rendang bisa dimakan gitu. Nah, ulama itu kan dahulu sebenarnya ketika berceramah, ketika menyampaikan, membuat kitab, ada yang matan, ada syarah, ada hasiah, itu kan menyesuaikan. Ada ini untuk mubtadi'un, para pemula dalam belajar, ada mutawassitun yang sudah agak meningkat pemahaman mereka, sudah agak meluas, artinya tidak lagi mengenal kulit-kulit ilmu, sudah agak masuk ke dalam. Ada lagi mentahun, orang-orang yang sudah expert kata orang sekarang kan. Jadi kita sampai ke kita itu adalah kitab yang tujuannya mubtadi'un. Seleranya adalah selera orang expert. Ketika dikasih betul kerepotan.
tidak terkejar. Ibarat mesin itu kan nanti kayak HP itu kan ada aplikasi-aplikasi tertentu itu. Tidak kuat, nanti error jadinya. Di masyarakat kita kadang muncul hal seperti itu. Maka ini tugas kita juga bersama. Pertama memang baik ketika menyampaikan hadis kita sampaikan kedudukan hadis, status hadis itu baik. Karena memang tugas menyampaikan hukum hadis itu tidak selamanya penting gitu. Tapi kalau kita sampaikan membuat masyarakat lebih tenang dan tidak menimbulkan satu masalah yang baru. Kemudian ini perlu dilihat juga kepada siapa disampaikan. Sebagaimana juga fatwa juga begitu. Fatwa ini berasal dari siapa, dalilnya apa? Karena masyarakat tanya, itu dalilnya apa Ustaz? Ketika kita buka dalil pun mereka nggak akan terkejar. Nah, tapi para ustaz, para mubalik, para dai memang baiknya juga ketika menyampaikan fatwa disampaikan istinad dari fatwa, istiqnas saja agar masyarakat ini mukni, mereka menerima, mereka merasa puas dengan fatwa yang disampaikan. Karena orang kadang-kadang mudah bersangka, jangan itu kata ustaz itu saja. Ustaz dia pandai itu. Tidak. Kita ini kan dalam berfatwa bukan sebenarnya kita yang mufti, tapi kebanyakan kita itu rawi, periwayat fatwa ulama, riwayat hadis yang sampai ke kita. Kan itu tugas kita di masyarakat. Hanya saja ketika masyarakat kadang kita tak bawa kitabnya, tak bisa menyantumkan secara detail begini kita terima dari ustaz kita sanadnya begini. Karena memang tidak mungkin orang menghafal semua sanad setiap yang dia terima. Nah, itu barangkali Ustaz, fenomena masyarakatnya perlu kita sikap dengan bijak juga, dicerdaskan. Nampak saya semua kita ini sekarang punya pengalaman yang sama tentang perkembangan jamaah yang bertanya tentang ini hadisnya dari mana, dan dia tahunya cuma Sahih Bukhari Muslim kan? Jadi ketika kita bilang ini dikutip dari kitab ini, dia bingung juga kitab itu kitab apa gitu. Dan ketika kita menampilkan slide kitab, dia nggak percaya. Kenapa? Karena hari ini ada muncul yang dikembangkan adalah kembali ke Quran dan Sunnah. Jadi ke kitab tidak. Maksudnya paham kan? Jadi ketika kita menampilkan ini, misalkan kitab-kitab yang merupakan matan, misalkan matan fikih Syafi'i misalkan, itu kan intisari daripada Al-Quran dan hadis. Ketika kita tampilkan itu, mereka tidak percaya. Mereka minta redaksi hadisnya an siapa, sahih apa, begitu yang mereka. Jadi ini memang kita tidak pula bisa berkecil hati ke jamaah kan begitu kan. Namanya jamaah itu perlu dicerdaskan. Cuman memang metode untuk menyampaikannya itu nanti. Maka saya katakan memang hari ini lebih aman berceramah tuh bawa ini gitu. Ya kan, bawa betul intinya kitabnya. Jadi dia pun tak bisa membantah sama sekali. Tapi positifnya adalah jemaah kita udah mulai bertambah kritiknya dalam ini. Nah, cuman pencerdasan jemaah tentang apa itu dalil itu juga perlu dikuatkan. Terutama masalah dhaif ini. Karena masyarakat kita begitu dhaif berarti tertolak sama sekali. Jadi misalkan kita mengamalkan malam nisfu Sya'ban, mereka tidak ikut malam nisfu Sya'ban. Banyak sekali mereka tidak, karena kan mereka menganggap itu adalah termasuk misalkan salat sunat tasbih. Mereka mengatakan salat tasbih ini dhaif. Dan di dalam masalah hasan li ghairihi tadi itu juga diperdebatkan tentang ada enggak hasan li ghairihi ini. Bagi kita kalau hadis dhaif banyak saling mendukung satu sama lain, berarti itu kan naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Mereka enggak pakai sistem metode itu. Nah, maka hadis-hadis yang banyak amalan-amalan seperti bilang Sa'alab jadi yang mereka enggak mau sama sekali mengerjakannya. Termasuk salat tasbih dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ini yang kita khawatir betul ke depannya orang cuma sholat 5 waktu aja lagi. Nggak ada lagi zikir-zikir jamaah pun tidak ada lagi. Sampai salam udah pulang. Bahkan berzikir setelah sholat pun orang sekarang ini tidak mau lagi. Habis sholat itu katanya Nabi itu tidak pernah berzikir habis sholat. Padahal begitu banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir-zikir Nabi setelah sholat itu. Jadi mereka mengatakan habis sholat itu tidak ada zikir, Nabi itu tidak panjang zikirnya, habis mereka salam caw gitu. Jadi cocok itu, nanti lama-kelamaan nanti habislah amalia-amalia yang turun-menurun yang udah kita amalankan dari orang tua kita, yang diajarkan ke kita. Baik, Sabun mau tambahkan? Ustaz Khair, fadhil. Ini Ustaz yang paling banyak berhadapan ke perdebatan masyarakat tentang dalil. Fadhil. Alhamdulillah. Beberapa
ungkapan sebelum ini sebetulnya menyambung saja seperti beberapa ustaz tadi tentang pertanyaan jamaah terkait dalil. Itu sudah populer betul lah kalau kita mengaji sekarang. Apa dalilnya? Cuma sekarang kita terjebak juga pada masalah dalil itu disangka mungkin orang awam. Dia menduga dalil itu cuma Quran dan Sunnah, Quran dan hadis gitu. Ini kan sempit sekali. Yang dipahami dalil oleh masyarakat kebanyakan mana teksnya itu, teks Al-Quran dan hadis. Sepertinya usaha Nabi sebagai orang yang paham usul fikih perlu menjelaskan apa itu dalil. Ya, supaya jamaah tidak salah paham kan. Disangkanya dalil itu cuma Al-Quran dan hadis. Kemudian ijma' dan qiyas dia tak pahami itu sebagai dalil seperti itu. Nah, kita tolak perlu, dia ya. Iya, ditolaknya kan. Kemudian andai kita sampaikan pendapat ulama seperti yang maksud tadi kitab-kitab itu kan. Tunjukkan kitab atau kita sebutkan mazhab ini, pendapat mazhab ini. Nanti pertanyaan lanjutannya Mas Helia, mana yang paling rajih? Saya pilih yang mana? Mana yang paling rajih? Mana yang paling kuat? Kalau kita sampaikan, ini rajih menurut ulama masing-masing. Menurut mazhab Syafi'i ini yang rajih qunut subuh ini. Menurut Imam Ahmad yang rajih seperti ini. Tak terima. Nah, kita perlu ada jawaban sehingga bisa menjelaskan ke umat mereka paham. Kemudian kita apresiasi sebetulnya dengan semangat jemaah itu kan. Bertanya begitu kan artinya semangat menuntut ilmu kan udah tinggi itu Ustaz. Jadi bertanya tentang dalil mana hadisnya sahih atau tidak, ini dhaif atau bagaimana. Tapi kita kan sebetulnya bisa ijabatu soal bersoal. Jadi kalau antum paham tak dhaif itu? Bingung sendiri deh. Menanyakan dhaif atau tidak, dhaif itu apa? Baik. Dan bicara dhaif kita tidak akan terhindar dari siapa yang mendhaifkan. Lewat jalur mana dia dhaif, mengapa didhaifkan? Itu kan semua harus dipertanyakan. Nah, jadi ada beberapa poin mungkin saya sampaikan. Ada hadis yang unik misalnya disampaikan oleh Syekh Al-Bani. Kita karena banyak yang bertanya gitu kan karena pemikiran kawan-kawannya juga kan. Iya, orang tim buka wacana. Iya. Misalnya ada hadis tentang dari Ibnu Abbas. Amma innaka satalqa ba'di jahda. Ini kan dinilai dhaif oleh Syekh Al-Bani itu bermasalah. Bagaimana dia menilai dhaif itu? Karena dia tidak mengenal satu di antara sanad-sanad itu. Standarnya dia ya. Iya, jadi kan ulama-ulama itu dalam sanad hadis itu kan ada satu misalnya dari Sahal bin Mutawakkil. Dia katakan bal huwa majhulun indi. Majhul dia tak tahu tuh menurut dia. Tapi ulama-ulama lain seperti Ibnu Hibban memasukkan dalam kitab As-Siqan. Wah dia termasuk ulama hadis yang terpercaya. Jadi boleh jadi hadis yang dhaifkan oleh Syekh Al-Bani itu tidak dhaif oleh ulama lain. Itu makanya dulu saya sama tuan guru pernah diberikan satu buku PDF At-Ta'rif bi awham man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Syekh Sa'id Mamduh. Itu kan qala dhaif qultu hasan. Banyak yang didhaifkan oleh Syekh Al-Bani ternyata dihasankan bahkan sahih. Dan itu kalau kita lihat memang dalam kitab Syekh Al-Bani aja terjadi pertentangan antara kitab yang satu dan kitab yang lain. Jadi kita memang sepertinya perlu menjelaskan hal-hal penting tadi beberapa istilah itu. Jadi itu sekedar apa? Satu lagi yang barangkali perlu ini saya menukil aja pendapat Syekh bin Baz. Kan kawan-kawan ini sangat ketat nih dengan hadis dhaif. Pokoknya kalau sudah disebut dhaif itu seperti tertolak gitu ya, nggak bisa diamalkan. Tapi ketika kita lihat Syekh bin Baz juga mengamalkan hadis dhaif juga. Misalnya tentang riba. Dia ditanyakan, "Ma sihhatu hadzal hadis?" Ada hadis tentang riba itu kan. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Itu jawaban Syekh bin Baz. Dijawabnya al-jawab al-hadisu dhaif. Jadi pakainya. Lakin maknahu inda ahli al-ilmi sahih. Ini kan bisa jadi
istilah Ustaz tadi kan, apa namanya, yang mereka pertanyakan tuh kita hadirkan guru-guru mereka gitu. Apakah bermakna Syekh bin Baz membolehkan atau mengatakan hadis ini dhaif dan tak diamalkan? Berbicara tentang riba, biasanya hadis ini pasti populer. Tapi dia mengatakan dhaif, tapi tidak apa-apa menurut ulama, sahih maknanya. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan kita juga kan. Saya kira itu tambahan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, syukran Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka tadi saya pikir teori mereka di dalam menentukan sahih, hasan dan dhaif itu juga perlu juga memang dibandingkan ataupun dimuqaranahkan dengan ulama-ulama teori ulama-ulama sebelumnya di dalam mensahihkan. Apakah Syekh Albani cukup syarat untuk sebagai standar kenal rawi hadis atau tidak, sehingga dia mengatakan majhulun indi itu standarnya dia berarti. Iya, standarnya dia. Padahal apakah dia bisa dijadikan standar atau tidak di dalam mengenal rijal hadis itu. Kalau ulama-ulama sebelumnya mengenal rijal hadis ini sedangkan dia tak kenal, memang dia sederajat ataukah dia lebih tinggi dalam masalah itu? Jangan-jangan dia sendiri pun metode dia kan mengumpulkan kitab-kitab yang sudah disusun oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Jadi saya rasa metode itu pasti akan bertentangan kalau dia punya teori sendiri kan. Baik, berikutnya saya minta kesediaan Ustaz Mas Radi mungkin menanggapi Ustaz Fadl Ustaz atau pengalaman masalah ini nanti kita Fadl Ustaz. Fadl Ustaz. Silakan di atasnya. Oke, baik nanti antum jelaskan. Oke, Fadl Ustaz. Bedakan antara kazab dengan muttaham bil kazib. Kalau perawi itu kazab, maka hadisnya maudhu. Tapi kalau perawi itu muttaham bil kazib, maka hadisnya matruk. Nah, itu kembali lagi kepada orang yang membagi hadis itu apakah hanya pada sahih, hasan, dhaif, maudhu atau hanya 3 saja. Sahih, hasan, dhaif. Maka maudhu pun dimasukkannya ke dalam. Bedanya kalau kazab itu dia memang berdusta dan membuat hadis palsu. Al-Bazinjan sifa'u min kulida. Sayati rajulun min ummati, akan datang seorang laki-laki ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa adarru min iblis. Jadi dia sengaja berdusta membuat hadis, maka orang itu kazab, hadisnya maudhu. Sedangkan muttaham bil kazib adalah bukan di dalam hadis itu, dalam kesehariannya dia pernah berdusta, tapi bukan di dalam hadis itu. Itu makanya ilmu hadis itu disebut ilmu mustalah, karena dia punya istilah khusus. Kalau menurut bahasa sahih lawannya saqim mestinya. Kalau dhaif lawannya qawi. Tapi yang disebut di sini adalah mustalah. Maka pahami mustalah itu baik-baik. Jangan pukul rata antara kazab dengan muttaham bil kazib. Detail dia halus. Kemudian tentang masalah ayan dari, salah satu boleh meriwayatkan hadis itu ayan darija tahta aslin sahih. Dia bernaung di bawah payung besarnya. Payung besarnya hadis sahih. Dia bukan usul. Contoh, payung besarnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Payung besarnya idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Lalu kemudian di bawah itu datanglah hadis-hadis dhaif tadi. Maka dia cukup syarat. Kenapa? Ayan darija tahta aslin ma'mulin sahih. Ma'mulin bih, diamalkan. Itu dua jawaban. Kemudian tentang masalah Syekh Albani, dia membaca buku di perpustakaan Zahiriyah karena dia menjaga perpustakaan. Dia tidak mengajar di kampus, tidak ceramah, tak ada pengajian. Membaca, jadi bacanya kitab rijal, dibacanya kitab mustalah, lalu kemudian
Kan syarat hadis itu bersambung pertama ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Ditengoknya rawi ini dengan rawi ini tahun hidupnya masih nyambung. Cukup. Yang kedua, mesti tahu rawi itu adil atau fasik. Dibaca dalam kutub tarajim rijal wa tabaqat. Pas dibaca Baik. Al-Kamal, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, Tabaqat. Pas dibaca ternyata ya, oke. Pas dibaca, kemudian lagi ada dhabit. Dhabit oke. Kemudian ditengok lagi tak ada syaz. Ada musyuzuz wal illah. Cukup 5 syarat, udah sahih. Ketika rawi itu tak ditemukannya, itulah tadi keluar ungkapan majhul indi. Aku tak tahu. Karena tak tahu itu dihukum dhaif. Maka datanglah ulama setelah itu, yang dulu saya kasih PDF ke Ustaz, Syekh Mahmud Said Mamdu. Ditulisnya lah kitab 7 jilid. At-ta'rif bi auhami, at-ta'rif mengetahui, mengenal bi auham, waham. Waham itu dalam ilmu psikologi berhalusinasi, asumsi. Bi auhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Karena ini kitab sahih, ini kitab Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ini dibagi 2. Sahih Sunan Tirmizi, dhaif Sunan Tirmizi. Anak-anak awam sekarang begitu melihat itu, yang enggak ngerti siapa Imam Tirmizi, pas ditengoknya Sahih Sunan Tirmizi, dhaif Sunan Tirmizi. Kalau begitu Syekh Albani lebih alim daripada Sunan Tirmizi karena dia bisa membagi itu. Itu yang disebut auham tadi. Abi Daud, Sahih Abi Daud, dhaif Abi Daud. Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah, dhaif Ibnu Majah. Maka dijelaskanlah oleh Syekh Mahmud Said Mamdu. Qala Syekh Albani hadisun dhaif. Hadis ini dhaif. Lalu disebutkannya syawahid wa mutaba'at. Syekh Albani menetapkan hadis itu dhaif karena ditengoknya dari satu jalur. Padahal ketika saya meriwayatkan hadis, selesai kita pengajian ini, maka satu hadis ini berubah menjadi berapa jalur nih? Mungkin jalur antum dhaif karena antum jauh. Tapi ada syawahid wa mutaba'at. Maka kata Syekh Albani, hadza hadisun dhaif. Hadis ini dhaif. Datang kata Syekh Mahmud, bal hasan. Sebenarnya hadis ini hasan. Kenapa? Karena aku temukan jalurnya. Kenapa Syekh Albani enggak menemukan jalur itu? Karena dia tidak hafiz. Syarat orang mensahih dan mendhaifkan hadis harus hafiz. Jadi kalau tidak hafiz memang susah. Dan hafiznya itu 2, hafiz rijal, hafiz matan. Ada orang hafiz rijal tak hafiz matan, hafiz matan tak hafiz rijal. Terjadi iltibas di kepalanya. Berapa yang bernama Ahmad, berapa nama Muhammad. Yang paling sulit dalam ilmu hadis itu adalah menghafal nama itu. Kalau menghafal matan itu insya Allah mudah. Itu menghafal nama sulit. Maka Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, nanti saya kasih link videonya ke Ustaz. Ini punya. نعم أي نعم لكن ما يكفي هذا Syekh Ibnu Utsaimin ما يكفي لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة يصحح حديث ضعيف أحاديث صحيحة ويضعف حديث صحيح وقد ألف الشيخ عبد الله الدمشقي رحمه الله كتاب يصحح حديث ضعيف ويضعف حديث صحيح. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi untuk membantah ini jangan pakai ulama Azhar. Ibnu Utsaimin, saya kirim linknya ke Ustaz Allah, nanti Ustaz Allah Siap. Nanti dia mau kirim juga. Ya. Kemudian kalau mau menengok itu Syekh Mahmud Said Mamdu, satu lagi yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, kata dia Syekh Ibnu Utsaimin, ada ulama menjelaskan itu. Satu lagi Syekh Hasan As-Saqqah. Nama kitabnya Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah, 3 jilid. Di sini dibilangnya sahih, pas di sini dibilangnya dhaif, tanaqud, kontradiktif. Kemudian tentang mencukupkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu pisau. Sahih Bukhari itu pisau. Pisau dipegang oleh anak umur 5 tahun. Apa yang terjadi? Maka orang awam membaca Sahih Bukhari bahaya. Karena dia tidak tahu hadis itu mukhtaliful hadis. Dia tak tahu rupanya hadis itu mansukh.
Dia tak tahu rupanya hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Lalu kemudian diistimbatnya langsung. Hadis sahih Bukhari adalah untuk orang alim, bukan untuk orang awam. Orang awam baca satu hadis, dibenturkannya dengan perbuatan imam. Dia tak tahu hadis itu asbabul wurudnya apa. Makanya kalau baca Sahih Bukhari, yang dibaca itu adalah Fathul Bari. Yang dibaca itu adalah Badruddin Al-Aini, kemudian Al-Qasqalani. Bukan Sahih Bukhari itu dibaca terjemahnya. Tapi justru pas di depan kita, kemudian duduk ketika kita sedang ceramah. Ada orang sambil menantang mata. Kan? Kemudian mencari-cari kapan kita selip salah. Langsung sanggahan. Begitu kita salah sedikit aja, Sanggahan. itu siapa riwayatnya? Dari mana pemikiran ini datang? Perbuatan dia itu dari mana datang? Padahal dia waras, padahal dia sehat. Ini asalnya. Linknya udah saya kirim ke Ustaz Anwar. Tolong di print Ustaz Anwar. Judul kitabnya Al-Khutut Al-Aridah li Usuli Ad'iyah As-Salafiyah. Al-Khutut Al-Aridah, garis yang jelas tentang dasar-dasar dai-dai salafi. Nama penulisnya ahli hadis dari Riyadh, Saudi Arabia. Saya tak pakai Azhar. Dr. Abdul Razak bin Khalifah Asy-Syaiji. Dia pakai usul-usul. Dasar perbuatan mereka ini dari mana? Satu, Khawarij ma'ad du'at, Murji'ah ma'al hukam. Itu usul pertama. Dia bersama dai itu dia seperti Khawarij. Bagaimana Khawarij? Melawan. Tapi kalau sama penguasa berulang. Diam. Makanya unjuk rasa nggak boleh. Apa dasarnya? Nih. Khawarij ma'ad du'at, Murji'ah ma'al hukam. Jadi kalau orang ngerti usul ini, dia tidak bingung. Bingung saya Pak Ustaz, kenapa orang ini begini ke saya? Maka ada kan bedah buku, ini diterjemahkan mestinya ke bahasa Indonesia. Nanti kita cetak. Usul yang ketiga, saya lompat-lompat yang saya ambil. Man lam yubaddi mubtadi fahuwa mubtadi. Kaidah. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah, maka dia pelaku bid'ah. Kita ini semua pelaku bid'ah. Kenapa? Karena ceramah maulid. Maka ustadz-ustadz ini mesti dibid'ahkan. Tidak boleh diucapkan salam, tidak boleh senyum, tak boleh ramah. Dulu saya bingung, kenapa dia tak senyum ke saya? Kenapa pas jumpa? Setelah saya baca ini baru saya paham. Ini usul. Karena Abdul Somad itu pelaku bid'ah. Maka kalau tidak dilawan, membid'ahkan dia itu adalah ibadah. Usul yang ke-29. Langsung saya lompat ke 29. At-ta'abbud, ibadah itu kita ngajarkan ke jamaah beribadah itulah banyak sholat sunat, banyak baca Quran. Dia enggak. At-ta'abbud lillah, bagaimana cara beribadah? Bisabbis salihin, mencaci maki ustad. Jadi kalau mereka ringan aja bilang jangan dengarkan ceramah somad itu ustad ahli subhat. Antum kan bingung itu. Ahli hadas. Kok sampai hati dia? Nih asalnya. Karena mencaci Abdul Somad itu adalah ibadah. At-ta'abbud lillah bisabbis salihin wa syatmihim, mencaci maki, sumpah serapah, wa la'nihim, dan melaknat mereka. Jadi melaknat ustaz-ustaz adalah ibadah. Jadi kalau kita ngerti usulnya, dasarnya itu, kita tidak bingung dengan siapa sebenarnya kita sedang berhadapan. Makanya seorang jamaah tertarik melihat lembaga pendidikannya, maka dimasukkannya lah anak ke situ. Karena yang tertarik, yang daya tarik itu apa? Hafal Quran, bahasa Arab. Pas anak ini pulang liburan, anaknya ngomong, Papa, ternyata yang benar itu cuman kami. Muhammadiyah itu sesat, NU itu sesat. Lalu ayahnya lama berpikir, untuk apa anakku hafal Quran kalau aku masuk neraka di mata dia? Itu ada ustadz sahabat saya kerja di Kemenak, pikiran itu.
Ini kalau di upload ini Kencang. kan saya tak takut kan. Saya sudah terbiasa kan. Wallahu a'lam. Ayahnya marah. Yang memberikan celana itu kan aku, kata ayah. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya bilang tak bisa lagi karena otaknya udah kena brainwash. Kau ambil, bawa ke rumah. Lagi insyaallah. Sama Kau biarkan nanti dua ketang. Kalau tidak abang kau dibunuhnya, anak itu dibunuh. Saya rasa tadi yang disampaikan usul guru kita, memungkaslah untuk kajian kita ini. Nanti akan usulan-usulan tadi dan juga referensi-referensi yang disebutkan tadi tolong dikirim di grup dan nanti ada waktu kita, ada kesempatan kita. Mungkin terakhir kita minta tuan guru kita bersama. Sekarang apa? Apa tuh? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya akui bahwa dalam opini orang awam ini mungkin yang harus ditekankan di jemaah adalah kesalahan ada dalam mencapai sesuatu. Saya sendiri terus terang dulu memandang hadis doa itu sinis terus terang. Tapi setelah ada suatu kegiatan daurah yang dilakukan oleh Niki dan kawan di Anur waktu kita lalu. Jadi di situ sampaikan bagaimana akan kita menghadapi hadis baik itu dhaif, bagaimana sehingga pemahaman jemaah itu atau pandangan jemaah itu terhadap suatu hadis ini tidak serta-merta disikapi dengan ego. Adabnya sangat penting. Bagaimana adab orang alim? Saya pernah dapat informasi dari guru dulu merendahkan kepala dia di dalam sebuah majelis itu sudah sebuah adab. Itu guru saya ceritakan orang tanya dulu begini ya. Bagaimana hikmah itu masuk dalam kalbu dia? Antara adab itu ada. Kalau hemat saya mungkin masyarakat awamnya bagaimana kita membentangkan hati supaya hidayah itu masuk. Hidayah itu harus dikejar. Bagaimana sesuatu yang baik itu ditempatkan di tempat yang baik. Itulah adab tadi mungkin menurut saya. Awam ini saja. Kemudian membaca hadis juga. Itu di rumah juga saya koleksi yang guru sampaikan. Saya takut membaca itu sesuai dengan Bukhari, tapi masih harus hati-hati. Saya tak bisa masuk bersikap itu. Intinya rumah saya bagaimana keikhlasan jemaah menghadapi sebuah perbedaan. Pandangan orang itu boleh aja berbeda, tapi untuk hal-hal yang sifat prinsip itu memang harus sudah ada penegasan. Sehingga tertutupnya ilmu ini kalau bagi saya awamnya adalah karena kita memenuhkan gelas pikiran kita satu. Itu saja. Kalau jemaah diajak untuk beradab dulu, kosongkan dulu pikiran, kosongkan hati, terima dulu, kemudian ikhlaskan itu adalah sebagai tanda lemahnya kita untuk sesuatu ilmu yang belum kita pahami. Tapi dengan adab yang insya Allah menyediakan suatu wadah yang baik, Allah bisa saja itu menjadi sebuah hikmah bagi seseorang. Macam kami datang ke sini, itu saya cuma sama masalah ini tak paham apa hadis ikut jadi dulu. Jadi dulu. Sampai ke merendahnya gitu Pak. Jadi saya paham apa seperti apa. Yang penting adabnya seperti apa. Jadi ini bahasa awam saya. Artinya jemaah pun harus dihimbau juga untuk mengerti bagaimana cara memandang sesuatu perbedaan, bagaimana dalam menerima suatu ilmu baru, sehingga hidayah itu bisa baik ditempatkan di wadah yang baik. Ini bahasa awam lagi karena saya sultan dan juga mungkin ada saya tak paham sekali yang mana yang bisa disampaikan tidak.
contoh aja misalnya 75 Muhammadiyah Hadi 75 Bodisin gitu Ustaz, itu sesuatu yang baik itu. Belajar kemana aja itu baik kan, kecuali ada hadis yang mengatakan malinglah kalian kalau itu ada kesempatan, tak mungkin itu kita lakukan kan. Nah itu Ustaz, itu mungkin Baik, terima kasih. dengan orang awam mungkin yang bisa melengkapi ya, daripada saya tak ngomong dulu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi oleh Ustaz Somad, kami sampaikan hari ini kegiatan kita bukan hanya ngaji, tapi juga ada hajatan daripada Tuan Guru kita Nazril Abdul Muluk untuk akikah Ananda yang ini. Yang kedua sebutkan juga Ustaz. Akikah aja. Yang kedua, Nanti kita minta kesediaan Abdul Somad juga sekaligus mendoakan di ujung majelis. Ada yang disampaikan Ustaz Nazril? Terima kasih sebetulnya sampaikan kepada Ustaz Somad menyediakan tempat hari ini. Jadi saya mengambil pula datanya karena kena pula sama WA Ustaz Al-Nafur. Ada kumpul keluar mana tahu Ustaz Nazril ada nak mau potong kambing. Kena langsung ya? Tunggu saya cakap sama istri dulu, kalau sama istri nanti jadi dua. Baik, jazakallah Ustaz Nazril. Terakhir kita minta nasihat menanggapi yang Pak Denny tadi, sekaligus nasihat dari Tuan Guru kita dan doa untuk menutup majelis kita. Tafadhol. Terima kasih kepada Pak Denny menyempatkan waktu, para asatidz, sahabat-sahabat. Kemudian Ustadz Nazril di setengah kesibukan bisa datang, tak hanya dengan diri beliau, membawa kambing pula. Dan anaknya menjadi anak saleh. Allah hazihin niyah, untuk niat yang baik segala yang kita hajatkan supaya sampai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah an tuyassir lana umurana. Dengan kemuliaan Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Bil khusus Ananda dari Ustadz Nazril Muluk yang hari ini acara akikahnya ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan yang buruk dan mungkar. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, naungi kami di bawah arsy ketika tiada tempat bernaung kecuali hanya Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallah minkum. Alhamdulillah. Doa tadi mengakhiri diskusi kita. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya sampaikan pertemuan berikutnya temanya adalah isbal. Ini akan dibedah sebagai pemateri utamanya. Masalah isbal ini
Sakhair ya. Oh ini ada pasal fikirnya. Kita minta kesediaan Ustaz Khair Husairi pada pertemuan berikutnya menjadi materi utama masalah isbal. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.